Oke, puji Tuhan, siang hari ini kita kembali berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita luangkan waktu sejenak untuk kehidupan kita dibangun secara iman, wawasan kita bertambah dan kita semakin kenal dekat dengan Tuhan hari demi hari. Kita awal dengan berdoa, mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar firman. Berkati ya Tuhan dari awal sampai selesainya, semua berjalan dengan baik dan membawa manfaat yang baik bagi kehidupan iman kami untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan hari demi hari di masa muda kami dituntun oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 6 Juli 2025. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mestinya kita pelajari di waktu yang berapa bulan yang lalu. Tapi tidak apa-apa, kita masih bisa ada kesempatan untuk belajar lagi tentang hal ini, yaitu mengenai Tuhan Yesus naik ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah satu peristiwa iman yang jadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Bukan hanya Natal, bukan hanya Paskah, tapi ada juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan menariknya, pemerintah Indonesia pun mengakui bahwa ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi diberi hari libur tanggal merah. Waktu itu tanggal 29 Mei. Kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya kita tidak ketinggalan pesan-pesannya meskipun peristiwanya sudah peringatannya sudah berlalu. Ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Menurut kalian, siang-siang saya ajak mikir, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Menurut Nara, apakah sudah pernah dipelajari di sekolah? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Tahu? Jadi ini gambarannya Tuhan Yesus naik di depan murid-muridnya. Bisa Nara, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Tahu? Kalau menurut Sinta, dan dari pembelajaran di sekolah, mulai SD, pembelajaran agama Kristen sampai SMA, atau mungkin dari pembelajaran yang lain, yang menurut kamu ketahui, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Menyiapkan tempat buat kita, Pak. Ya, itu yang seringkali kita pelajari itu Pak, menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Kita akan melihat bersama pembelajaran firman Tuhan-Nya. Kenaikan Tuhan Yesus itu peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang lalu kita belajar tentang Pentakosta. Ketika Tuhan Yesus bangkit 40 hari, itu adalah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari berikutnya turunnya Roh Kudus 40. Di Indonesia perayaannya selalu jatuh pada hari Kamis. Dan kalau dihitung 10 hari berikutnya adalah hari Minggu, yaitu hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Dan ini adalah pengantar. Yang pertama, kita akan belajar Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, silakan Cinta baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Iya, eh, anak aku. Oke, yang pertama tadi dibaca
firman Tuhannya oleh Sinta, yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Ya, ini seperti disampaikan oleh Kak Sinta bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat. Dan itu seringkali disampaikan waktu kita sekolah minggu, kita di gereja, atau di pelajaran. Tuhan Yesus menyediakan tempat. Apa artinya menyediakan tempat? Pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat artinya, ya, kita perlu tahu rangkaian kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat. Kemudian ketika dia dewasa, dia melayani orang-orang yang ada dalam penderitaan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ditawan iblis dilepaskan, yang mati dibangkitkan. Bahkan Tuhan Yesus mati menebus dosa setiap manusia. Dia juga bangkit untuk membuktikan dia menang atas kuasa kegelapan. Yang terakhir, Tuhan Yesus naik untuk mempersiapkan surga bagi kita. Kata tempat yang dikatakan di firman Tuhan, dia menyediakan tempat. Itu satu tempat peristirahatan dari kelelahan. Peristirahatan yang abadi. Tempat untuk orang-orang yang percaya itu menikmati kehidupan yang tenang. Tidak ada duka, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Tuhan Yesus menjanjikan orang percaya tidak perlu khawatir setelah mengalami kematian. Karena dia menyediakan tempat yang terbaik, yang penuh sukacita bersama dengan dia. Jadi kata menyediakan tempat artinya bahwa dia menyediakan suatu tempat peristirahatan yang seringkali kita sebut, kita kenal dengan nama surga. Nah, ini digambarkan orang-orang dengan baju putih yang mengkilap, di surga itu tenang, melebihi taman-taman yang ada di dunia, mereka bersuka cita. Di iman yang seberang, iman yang orang lain, ada keyakinan kalau di surga itu semua yang diharamkan di bumi dihalalkan di surga. Jadi kalau yang tidak boleh di bumi, mereka boleh melakukannya di surga. Boleh mabuk, karena apa? Tidak ada lagi aturan. Boleh makan yang haram. Jadi kalau di bumi itu mereka nggak boleh makan babi, daging babi karena disebut haram. Di surga mereka dipercaya boleh, bahkan berbuat dosa. Berdosa apa? Boleh beristri banyak, yang perempuan mungkin suaminya banyak dan sebagainya. Itu kalau di iman seberang ada keyakinan bahwa semua yang diharamkan di bumi dihalalkan di surga. Jadi kayak bebas, dibebas-bebaskan. Tapi menurut iman Kristen, di surga itu ada kekudusan, ada sukacita, ada pujian penyembahan. Tidak ada malam, siang hari terus sukacita terus. Karena apa? Tuhan yang jadi penerangnya. Kalau ada dongeng bahwa oh di surga itu nanti kita bisa eh, punya suami, punya istri dan sebagainya. Di surga itu tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi ya, kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan, kekudusan, ada sukacita, ada pujian penyembah, tidak ada kesedihan dan seterusnya. Jadi kita mengalami tempat peristirahatan. Kalau di dunia kita lelah, kita capek, kita bekerja, sekolah atau apapun yang membuat kita tidak nyaman, di surga kita merasakan sukacita, tempat peristirahatan dari kelelahan selama di dunia. Karena itu kalau ada orang meninggal biasanya akan disebut beristirahat dengan tenang. Karena harapannya ketika sampai di surga, orang-orang yang meninggal mendahului kita, mereka istirahat. Tidak lagi mengalami situasi yang sakit di dunia. Oke, jadi poin pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Itu tempat untuk kita beristirahat. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Sekarang ini sudah Tuhan siapkan, cuma kita belum ke sana. Bagi siapapun yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah bisa orang Kristen gagal masuk ke surga? Kalau gagal, apa yang menurutmu kegagalan? Menurut Nara, apakah orang Kristen bisa gagal akhirnya tidak masuk ke surga? Menurutmu bagaimana? Bisa enggak orang Kristen itu yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah mati di kayu salib, tapi tiba-tiba orang ini gagal masuk surga, akhirnya tidak jadi masuk surga.
Menurutmu bisa apa tidak? Bisa. Kenapa menurutmu bisa gagal? Lalu bagaimana? Sama seperti kalau Sinta atau Nara punya tiket nonton bioskop di PTC atau di Landmark. Sudah pesan, sudah bayar, mungkin sudah cetak tiketnya online. Oh nggak bisa ya. Pokoknya sudah bayar. Tapi bisa enggak ini sudah pasti pegang tiket. Akhirnya gagal nonton film. Mungkin karena hujan deras, saya nggak jadi berangkat. Mungkin ada acara lain, kita nggak jadi nonton. Atau mungkin eh, tiketnya hilang. Kalau tiket hilang masih bisa diurus. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat ya sudahlah nggak jadi atau sakit mungkin jadi nggak bisa nonton film. Jadi yang pasti sebenarnya pasti bisa datang, pasti bisa lihat film, akhirnya jadi. Ayo, menurut Nara bisa nggak orang Kristen gagal masuk surga? Kenapa? Bisa karena masih ada yang berdosa gitu. Nah, karena perbuatan dosa sehingga dia akhirnya gagal masuk ke surga. Kalau boleh, kalau menurut Sinta, orang Kristen sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyediakan tempat di kita di surga. Tapi bisa enggak orang Kristen ini gagal? Atau kita ini gagal masuk ke surga? Atau orang Kristen ini Bisa, Pak. gagal. Kenapa? Hmm, karena masih berbuat dosa sama kurang percaya, Pak. Ya, bisa. Karena berbuat dosa. Dosanya mungkin sampai kehidupannya terus-menerus berakhir. Dia kemudian tidak mengakui, tidak minta ampun. Sampai di akhir hidupnya dia masih dalam perbuatan dosa. Atau juga tidak percaya. Tidak percaya itu apa bentuknya? Bisa jadi dia meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Akhirnya ya sudah. Nggak mau ikut Tuhan Yesus ya nggak jadi. Ya gagal. Nggak bisa masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Sama seperti misalkan saya punya tiket. Saya menyerahkan ke Sinta atau ke Nara. Tapi nggak mau ikut saya ya nggak jadi nonton sama dengan saya. Satu kali, ini saya cerita ya, eh, di Menganti sini ada seorang Kristen, seorang yang dia itu juga sering ke gereja. Dia anggota Angkatan Laut tentara, dia seorang tentara. Kemudian satu kali bapak ini malam-malam dia berhenti di Indomaret depannya perumahan Greenland. Sekarang jadi perumahan Greenland. Dia berhenti di situ, dia menodongkan pistol ke kasir Indomaret. Sudah malam, sudah tutup Indomaretnya. Dia menerobos masuk, menodong pistol, minta uang. Ini orang Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Gerejanya ya di sekitar sini. Tapi kasir Indomaret ini dengan terampil, dia membalik pistol itu dan membuat orang yang menodong ini tertembak mati. Nah, dia adalah seorang Kristen yang sebenarnya dijamin keselamatannya. Tapi karena dia dalam akhir hidupnya meninggal sebagai seorang perampok, ya tentu dia gagal jadi orang yang masuk ke dalam surga. Sama seperti kebodohan, atau kesalahan sendiri bisa membuat seorang ini gagal untuk menerima keselamatan dalam Yesus. Kalau seseorang meninggalkan iman pada Tuhan Yesus, dia tentu juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga. Lalu bagaimana? Ya bisa kalau dia mau berbalik minta ampun pada Yesus. Terutama kita ini diberi keselamatan jangan disia-siakan. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, kalau tempat itu tidak kita manfaatkan ya hilang, kita gagal lagi. Ini poin pertama bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Jangan sampai kita jadi kehilangan. Poin berikutnya kita akan belajar bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan Nara bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini ayat sudah sering kita baca, kita dengar. Pembelajaran berikutnya adalah firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan Yesus memberi pesan. Nah, saya awali dengan bertanya lagi, diskusi lagi. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, akibatnya apa? Menurut Cinta, Tuhan Yesus tidak naik ke surga, apa akibatnya? Jadi dia tetap di bumi berarti ya, tidak naik ke surga, apa akibatnya? Tidak ada yang bisa Mana? Bisa diulang? Nggak dengar. Buffer. Tidak ada yang bisa mencintai. Halo, Cinta. Apa menurut Nara dulu? Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, akibatnya tidak ada yang bisa naik ke surga. oh, tidak ada yang bisa naik surga. Boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak Naik naik ke ke surga. surga. Iya. Karena Tuhan Yesus tidak naik ke surga, jadi tidak ada yang bisa naik ke surga. Ya, boleh. Kalau menurut Nara, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, akibatnya apa? Bisa? Tidak ada yang menyiapkan tempat untuk surga. Ya, tidak ada yang menyiapkan tempat. Boleh. Kalau menurut Nara, tidak ada yang menyiapkan tempat. Menurut Cinta, kita pun tidak bisa naik ke surga, tidak ada yang bisa naik ke surga. Oke. Gini, peran Tuhan Yesus digantikan Roh Kudus, poinnya kedua. Firman Tuhan tadi kan dibaca, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, peran Tuhan Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Jadi dia naik, tapi digantikan oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus secara fisik ada tetap di bumi, kehadirannya hanya bisa dinikmati oleh orang Israel dan sekitarnya saja. Dia hanya akan ada di situ. Dia hanya jadi tokoh suci. Tokoh suci itu apa ya? Tokoh agama saja. Terus kemudian kalau mati, selesai masa tugasnya dia mati, ada kuburannya. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Sama seperti orang-orang yang lain. Kalau di Indonesia, ada tokoh suci itu contohnya seperti kalau di Iman Seberang ada dikenal namanya Wali Songo. Mereka adalah orang-orang yang suci, tokoh-tokoh yang baik. Ketika meninggal, ya sudah, kuburannya ada, bisa ditemui. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka mati. Tapi Tuhan, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka peranannya digantikan oleh Yesus. Kuasa Roh Kudus ini bisa dinikmati oleh dialami seluruh manusia di dunia tanpa batas. Karena apa? Karena wujudnya roh. Kalau Tuhan Yesus secara fisik hanya di satu tempat. Tapi ketika dia naik ke surga, digantikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa dinikmati peranannya di seluruh dunia tanpa batas. Roh Kudus yang ada di Sinta sama dengan yang ada di Nara, sama di saya, dan sama di semuanya. Karena Roh Kudus berwujud roh. Kita bisa melakukan banyak hal karena Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus hadir pada kita dalam bentuk kuasa. Karena itu kita pun bisa berdoa kesembuhan, menguatkan, dan menolong orang lain yang dalam kesusahan. Kalau ada yang sakit, kita berdoa jadi sembuh. Ada yang kesusahan, kita berdoa supaya dia kuat. Dan ada yang kekurangan, kita berdoa Tuhan cukupkan. Karya Roh Kudus tidak terbatas, tidak terduga, dan tidak terselami. Tuhan Yesus memang punya kuasa yang besar. Tapi kalau itu hanya di Israel, ya tentu tidak ada gunanya. Karena itu ketika dia naik, dia berganti peranannya jadi Roh Kudus. Sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak terduga dan tidak terselami. Ya, ada pada setiap kita. Itu bahwa eh, pembelajaran Tuhan Yesus naik ke surga karena peranannya digantikan oleh Roh Kudus yang tentu lebih luas jangkauannya.
Poin ketiga, pembelajaran ketiga, dan yang terakhir, Sinta bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Silakan Sinta bacakan Kisah Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, poin yang ketiga dari kedatangan Tuhan Yesus. Apa Tuhan Yesus naik ke surga yaitu memberikan harapan kedatangannya kedua kali. Tuhan Yesus naik ke surga dengan cara terangkatnya. Ini gambarannya. Dia naik di awan-awan terangkat. Satu kali Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia dengan cara yang sama. Yaitu dia akan melalui awan-awan. Firman Tuhan sudah berkata, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu nanti yang disebut dengan Maranatha. Tujuannya apa? Menghakimi dan memberikan upah bagi orang yang setia. Jadi Tuhan Yesus untuk kedatangan kedua kali, kalau yang pertama Tuhan Yesus datang adalah menjadi juru selamat. Kedua kali menjadi hakim bagi orang-orang yang setia dan yang tidak setia. Dan memberikan upah bagi orang yang setia. Diberi upah berupa mahkota. Diberi kita pengharapan kehidupannya. Tuhan Yesus akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim yang adil untuk semua. Karena itu pertahankan iman kita dengan setia pada Tuhan Yesus sampai terakhir. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kita masih ada pada iman yang benar, tidak meninggalkan dan tidak berbelok-belok. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saat itulah orang-orang percaya mengalami pengangkatan. Nah, pengangkatan kayak gini, dijemput oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang setia, tiba-tiba diangkat ke surga. Setiap kita yang masih hidup akan diangkat. Kalau waktu itu masih hidup ya, kita masih hidup diangkat. Yang meninggal itu sudah hilang dengan sendiri. Tapi apakah benar nanti kita akan terangkat seperti ini? Ya, itu kita eh, masih belum tahu secara pasti karena ada juga pandangan yang lain bahwa tiba-tiba saja kita ini akan menghilang, tubuh kita menghilang begitu saja. Jadi istilahnya itu adalah rapture, pengangkatan. Tiba-tiba saja waktu Nara sekolah, terus ketika Tuhan Yesus menjemput orang yang setia kepada Tuhan, tiba-tiba Nara menghilang. Tinggal bajunya saja terlipat terang. Tiba-tiba Sinta yang setia pada Tuhan Yesus ketika bekerja, tiba-tiba menghilang. Tinggal bajunya saja. Tapi orang Kristen yang setengah-setengah akan tetap ada dan kaget loh. Kok dia bisa hilang? Kok dia nggak ada? Kemana? Karena kita sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Diangkat ke awan-awan. Seperti ini atau tiba-tiba menghilang langsung Tuhan bawa. Jadi satu kali Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang percaya yang setia pada Tuhan dan tidak kehilangan. Itu yang menjadi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, tempat peristirahatan, tempat beristirahat, tempat yang tidak ada kedukaan. Dan yang kedua adalah bahwa dia digantikan oleh Roh Kudus yang jangkauannya lebih luas. Tidak lagi hanya ada di Yerusalem, kuasa Tuhan tersebar. Dan ketiga, dia akan menjemput orang-orang percaya, orang-orang setia kepada dia. Itu adalah pengharapan kita sebagai seorang yang mengikut Tuhan Yesus. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Oke, itu pembelajaran Tuhan hari ini secara singkat, tapi ternyata jadi berkat buat kita semua. Nara, bisa tutup berdoanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada hari ini, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, berkati, kasih Nara, Sinta. Terima kasih, Wak.